warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan pertemuan 17 mengenai fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat, serta pertemuan 18 mengenai teknik akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Musa Nabila sebagai moderator sekaligus pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjar Handayani, saya pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Diningrum. Saya dari kelompok 9 akuntansi sektor publik yang akan membahas tentang teori akuntansi sektor publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Gunawan dari kelompok 9 akuntansi sektor publik. Di sini saya menjelaskan tentang sistem akuntansi sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Kifan dari kelompok 9 akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik akuntansi sektor publik. Terima kasih. Organisasi sektor publik memiliki lembaga pengawasan internal dan eksternal. Yang keduanya memiliki wewenang dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengawasan eksternal adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sedangkan pengawasan internal dalam tingkat kementerian adalah Inspektoral Jenderal atau ITJEN. Jadi akan dibahas mengenai tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh BPK, BPKP, dan inspektorat. Selanjutnya, BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di dalam Undang-Undang 1945 ini disebutkan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya ada tugas BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas BPK adalah yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, ada pemeriksaan yang dilakukan BPK mencangkup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Dan yang terakhir, ada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Selanjutnya ada fungsi BPK. Menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragi, menyimpulkan tugas pokok BPK menjadi macam-macam fungsi, yaitu yang pertama, fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua ada fungsi yudikatif, yaitu kewenangan menuntut pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara. Yang modul akuntansi sektor publik pertemuan 17 karena pembuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara. Yang terakhir ada fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada wewenang BPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan BPK dalam melaksanakan tugasnya berwenang. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, membina jabatan fungsional pemeriksaan.
Yang ketiga, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan yang keempat, memberi pertimbangan atas kerencanaan sistem pengadilan internal pemerintah pusat atau daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintahan pusat atau daerah. Pada kelompok ini, saya akan membahas mengenai teori dan teknik-teknik akuntansi sektor publik yang terdiri atas akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan dana akuntansi, serta basis akuntansi yang digunakan pada sektor publik meliputi basis kas dan basis aktual. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Yang kedua, ada sistem akuntansi sektor publik. Yang ketiga, ada standar akuntansi sektor publik. Yang keempat, ada teknik akuntansi sektor publik. Yang akan saya jelaskan adalah teori akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. 2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah yang pertama objektivitas, kedua konsistensi, yang ketiga daya banding, yang keempat tepat waktu, yang kelima ekonomi dan penyajian laporan, dan yang terakhir yang keenam materialistis. Terima kasih. Saya Hani Septiana Gunawan akan menjelaskan tentang sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya di kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin realitas. Sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan double entry bookkeeping, yaitu kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen substansial adalah mekanisme konflik kepentingan atau conflict of interest, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika memengaruhi secara negatif pihak ketiga. 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Kedua sektor sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Selanjutnya, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: yang pertama, standar memberi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberi petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang terakhir, standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Yang terakhir yaitu teknik akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, teknik akuntansi tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik lainnya. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Yang pertama ada teknik akuntansi anggaran. Merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khusus pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai, kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Yang kedua ada akuntansi komitmen, yaitu sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi aktual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada akuntansi dana, di mana pada organisasi publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana. Yang keempat yaitu adalah akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang kelima yaitu adalah akuntansi akrual yang dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.